Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya setting voucher di Mikrotik Routerbot 941. Seperti biasanya saya akan memberikan tutorial yang paling gampang. Nah, pertama kali silakan teman-teman login ke Mikrotik teman-teman terlebih dahulu. Nah, sebenarnya teman-teman sudah melihat video saya part 1 sampai dengan part 8 untuk membuat voucher di Mikrotik pada video kali ini. Oke, namun biar lebih jelasnya, saya akan membuat dari pertama. Pertama, teman-teman terlebih dahulu ubah nama interface-nya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan sebagai jalur internet. Oke. Nah, setelah ini Routerbot 941 dilengkapi dengan wireless atau access point. Nah, saya hanya akan mengatur dua Ethernet saja, Ether 1 dan WLAN. Ini kita aktifkan terlebih dahulu karena masih dalam bentuk disable seperti ini. Kemudian kita double klik di tab wireless. Teman-teman silahkan ubah ke dalam access point bridge. Kemudian rubah menjadi nama WiFi yang akan kita tampilkan. Ini adalah nama WiFi-nya. Selebihnya teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Namun kali ini saya hanya mengatur ini saja. Saya merubah mode dan merubah SSID. Saya klik OK. Maka akan muncul SSID yang barusan saya buat, DK Story. Selanjutnya seperti biasa kita buat IP address 192.168. Karena gateway saya adalah 1.1, di sini saya buatkan gateway-nya IP address Mikrotik saya garis miring titik 3. Jangan lupa gunakan garis miring 24. Kemudian interface-nya Ether 1 internet. Selanjutnya yang berikutnya saya buat seperti ini saja. Ini jangan lupa gunakan SES24. Oke. Seperti di awal saya hanya mengatur dua Ethernet, Ether 1 dan Ether WLAN Ether 1 yang digunakan untuk menghubungkan ke internetnya. Berarti di sini kita berikan namanya WLAN 1. Klik OK. Setelah ini kita atur DNS-nya. Kita isi saja 888. Checklist allow remote request. Klik OK. Kemudian masukkan gateway di IP routers. Tambah. Klik gateway. Isi gateway-nya. Gateway saya adalah 192.168.1.1. Klik apply. Jika sudah muncul kabel Ether 1 internet, berarti Mikrotik kita sudah terhubung ke kabel jaringan gateway 1.1. Klik OK. Untuk gateway-nya nanti menyesuaikan IP address di lokasi teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir adalah firewall. Di tabulasi NAT, tanda tambah, kemudian tab general terlebih dahulu, tab general, out interface, silakan diisi Ether 1 internet, klik action, Moskwe Rade. Oke, sebenarnya sampai di sini pengaturan kita sudah selesai. Oke, untuk pengaturan tambahannya, kita akan memberikan IP secara otomatis kepada klien yang meminta, berarti itu kita gunakan IP DHCP server. Kemudian DHCP setup, kita pilihnya WLAN 1. Ingat, saya hanya mengatur Ether 1 dan WLAN 1. Next. Ini list time-nya, biar tidak terlalu lama, saya buat 1 menit saja. Selanjutnya kita buat hotspot. Kalau kita mau membuat voucher, berarti kita harus buat hotspot yang terlebih dahulu. IP
hotspot. Kemudian pergi ke tab server hotspot setup. Kita rubah ke dalam interface WLAN 1. Klik next. Next. Oke, di sini saya DNS namanya Dedi. Yang terpenting adalah ini belum didaftarkan domainnya ya teman-teman. Silakan teman-teman buat secara bebas dan acak. Kemudian ini kita isi saja passwordnya. Oke, setelah ini kalau kita mau membuat voucher, tentunya teman-teman harus membuat user profilnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Userman, bukan menggunakan Radius. Jadi di sini saya membutuhkan user profil. Kita tambahkan user profil misalnya level 1. Level 1 nanti usernya kita share usernya ini 1 saja. Kemudian rate limit download uploadnya misalnya saya buatkan 3:3. Upload dan downloadnya 3 MB 3 MB. Klik OK. Kemudian kalau teman-teman mau buat lagi boleh, misalnya level 2, misalnya kecepatan downloadnya lebih kecil lagi, kita hapus make cookies-nya. Nah, di sini kita sudah membuat 2 level ya teman-teman, masing-masing kecepatan 3 Mbps dan 2 Mbps. Untuk usernya kita buat secara generate, yaitu menggunakan aplikasi Userman. Teman-teman bisa download di Google mengenai aplikasi User Manager. Di sini saya menggunakan User Manager versi 3.6.3. Kemudian nanti teman-teman silahkan pilih kalau teman-teman menggunakan Windows 64, download yang Windows 64-nya. Kebetulan saya menggunakan Windows 64, saya jalankan Windows 64-nya. Kemudian jalankan aplikasi The Userman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Silakan login. Nah, ini login ini kita login pakai IP address-nya si WLAN saja. Kemudian user login dan password kita samakan dengan yang di Winbox ya teman-teman. Kalau kita mau masuk ke Winbox, oke. Kalau kita mau masuk ke Winbox ini kan menggunakan admin. Oke, kita coba login. Kita koneksikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita koneksikan terlebih dahulu di WiFi kita. Oke, kita login hotspotnya terlebih dahulu karena saya tidak mengatur LAN-nya. Hanya ada di sini saya hanya punya 1 user admin, passwordnya saya buat tadi 1 2 3. Oke, setelah login menggunakan hotspot, kita coba login lagi dengan aplikasi The Userman. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi aplikasinya sudah masuk. Kita pastikan lagi teman-teman di Winbox-nya. Oke, ini login admin password kosong. Di aplikasi Userman juga tadi samakan dengan di Winbox. Kita coba untuk IP hotspot. Ini ya user ya. User saya baru ada 1 admin. Ini juga sudah saya gunakan untuk konfigurasi yang sekarang. Jadi pertama teman-teman pergi ke tool terlebih dahulu.
kemudian klik validity setting. Nah, di sini teman-teman mau menginstal user manajernya dalam bentuk minute, jam, atau hari. Oke, di sini saya mempraktikkan hari saja, intervalnya, kemudian klik, karena saya sebelumnya sudah pernah menginstal, saya klik uninstall terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya install. Kalau teman-teman ingin menginstal yang minute, silahkan nanti diinstal. Kemudian kembali lagi ke menu Hotspot User Manager. Setelah ini teman-teman klik Hotspot User List. Oke. Terlihat di sini hanya ada user 1 admin. Ini berarti sama usernya dengan yang berada di Winbox. Sekarang kita akan buat secara acak atau generate untuk vouchernya. Teman-teman silakan klik generate. Kemudian hotspot servernya kita pilih all saja. Karakter kombinasi ini user dan passwordnya nanti teman-teman bisa misalnya hanya menggunakan angka, huruf besar, atau huruf kecil. Kalau teman-teman ingin kombinasi, silakan di checklist seperti ini. Kemudian login length, ini adalah banyaknya karakter untuk login. Nanti teman-teman silakan pilih sesuai keinginan. Saya menggunakan 4 karakter. Passwordnya juga sesuaikan saja. Kemudian bandwidth group, kita tadi buat usernya di level 1. Oke. Kemudian di sini kita buat misalnya ini misalnya 1 jam. Di komennya buat 1 jam. Number of user ini adalah banyaknya voucher yang akan kita cetak atau yang akan kita jual ya teman-teman. Nah, saya buat misalnya 10 saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian harganya misalnya 1 jam 5.000. Dan ini akan kadaluarsa dalam 1 hari misalnya. Kita klik generate. Bisa teman-teman perhatikan di bagian usernya sudah terisi secara otomatis. Ini menggunakan level 1. Kita coba gunakan di level 2. Kita 10, durasi 1 jam ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat cek di sini ketika saya mengeklik tombol generate. Nah, ini level 2-nya sudah selesai terbuat. Oke, setelah ini kita close dan kita saatnya mencetak voucher yang sudah kita buat tadi. Di menu ekspor voucher, kemudian ekspor voucher, misalnya pengen mencetak yang durasi 1 jam misalnya, kita simpan. Nah, ini dia ya teman-teman, user voucher kita yang sudah kita buat tadi. Oke, demikian cara membuat voucher hotspot di MikroTik Routerbot 941. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.